Bayangkan, seseorang menciptakan sistem keuangan baru yang menantang seluruh kekuatan bank dan pemerintah di dunia. Teknologi yang mengubah cara manusia memandang uang, kebebasan, dan kekuasaan. Tapi anehnya, orang itu tidak pernah muncul di depan publik. Tidak ada foto, tidak ada suara, tidak ada wajah. Hanya satu nama yang terus hidup di internet, Satoshi Nakamoto. Ketika dunia tenggelam dalam krisis finansial dan kepercayaan terhadap sistem perbankan runtuh, di sebuah forum kecil bernama Cryptography Mailing List, muncul dokumen misterius berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Penulisnya, Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang tahu siapa dia, dari negara mana, atau bahkan apakah itu nama asli atau hanya samaran. Satoshi kemudian merilis software Bitcoin pada awal 2009. Dia berkomunikasi dengan para developer lewat email, forum, dan pesan transkripsi. Semua terlihat normal. Sampai akhirnya, di tahun 2011, dia menghilang. Tanpa jejak, tanpa pesan perpisahan. Pertanyaannya, kenapa Satoshi memilih untuk menghilang? Ada beberapa teori. Pertama, perlindungan diri dari kekuasaan. Bitcoin bukan hanya proyek teknologi, tapi juga ancaman bagi sistem finansial tradisional. Satoshi tahu, jika identitasnya terungkap, pemerintah besar bisa melihatnya sebagai musuh. Bayangkan saja, seorang individu menciptakan mata uang global yang tidak bisa dikontrol siapapun. Itu bukan sekedar inovasi, itu revolusi. Kedua, filosofi desentralisasi. Satoshi percaya bahwa Bitcoin tidak boleh punya pemimpin. Dia menulis sendiri, "I've moved on to other things." Artinya, dia ingin Bitcoin berdiri sendiri tanpa sosok yang bisa dipuja atau disalahkan. Dengan menghilang, dia memastikan Bitcoin tetap murni, milik semua orang, bukan satu orang. Dan ketiga, perlindungan terhadap kekayaan pribadi. Analisis blockchain memperkirakan Satoshi memiliki lebih dari 1 juta Bitcoin. Jika identitasnya terbongkar, dia akan menjadi target dari hacker, kriminal, dan bahkan lembaga keuangan. Menghilang bisa jadi cara paling aman untuk tetap hidup bebas. Tapi mungkin alasan terdalam bukan soal keamanan, melainkan filosofi. Satoshi tidak hanya menciptakan Bitcoin, dia menciptakan ideologi baru tentang kebebasan finansial, tentang kepercayaan tanpa perantara, tentang dunia tanpa kontrol pusat. Dan mungkin dia tahu, jika dirinya tetap dikenal, semua ini akan berubah. Bitcoin akan menjadi agama baru dengan dia sebagai Tuhannya. Dan itu adalah hal yang paling dia hindari. Satoshi ingin kita percaya pada kode, bukan pada orang. Pada sistem, bukan pada figur sentral. Hari ini, Bitcoin sudah menjadi fenomena global. Tapi ironinya, dunia masih terus mencari siapa yang berdiri di baliknya. Namun mungkin, misteri inilah yang membuat Bitcoin abadi. Karena selama Satoshi tetap anonim, Bitcoin akan terus hidup tanpa pemimpin, seperti yang ia inginkan sejak awal. Dan siapa tahu, mungkin Satoshi masih ada di antara kita. Diam, menonton, sambil tersenyum melihat ciptaannya mengubah dunia. Ini bukan sekedar tentang uang digital. Ini tentang kebebasan, ide, dan seseorang yang memilih menjadi legenda dengan cara menghilang. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke temanmu yang juga penasaran dengan dunia kripto. Terima kasih sudah menonton. See you in another universe.